Seorang pria warga Tajinan, Kabupaten Malang, tewas dalam perawatan setelah ditemukan tergeletak dengan sejumlah luka di sebuah kebun. Diduga korban tewas dibacok orang-orang tak dikenal. Purnomo, 45 tahun, warga desa Gunung Ronggo, Kecamatan Tajinan, Kabupaten Malang, tewas setelah sempat mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Saiful Anwar, Kota Malang. Korban sempat dilakukan perawatan di rumah sakit, namun naas nyawa korban tak terselamatkan. Tim identifikasi Polres Malang yang mendapatkan laporan langsung melakukan olah tempat kejadian perkara di sebuah kebun yang bersebelahan dengan rumah saudara korban di Dusun Tubo, Desa Purwosekar, Tajinan, Kabupaten Malang. Salah seorang warga yang dekat dengan tempat kejadian perkara mengatakan bahwa cucunya yang belum tidur mendengar ada suara teriakan minta tolong dari seorang laki-laki. Karena kaget, cucunya memastikan benar suara tersebut berasal dari luar rumahnya, mengingat wilayah setempat jika malam hari minim penerangan. Setelah itu, Supeno memberanikan diri keluar rumah untuk memastikan suara tersebut. Tapi setelah keluar, Supeno tidak melihat ada orang di jalanan. Namun sang cucu sempat melihat 2 sepeda motor dan mendapatkan ancaman senjata tajam dan kembali masuk ke rumah. Korban kemudian dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan lantaran saat ditemukan masih dalam kondisi bernyawa. Untuk memastikan penyebab kematian korban, jenazah dilakukan otopsi di kamar mayat Rumah Sakit Saiful Anwar, Kota Malang. Sementara hingga kini kasusnya dalam penyelidikan aparat kepolisian. Ada tetangga itu katanya kejar-kejaran dari utara, tapi mungkin sudah dibacok di jalan. Terus setelah kita mau belok sini, dia sepedanya guling. Yang korban itu? Iya, korban guling. Akhirnya lari ke sana itu. Yang lari itu yang siapa? Yang korban. Minta tolong ke ini ya? Ya, bukan. Iya, minta tolong. Tak tolong, tapi tidak ada yang berani. Hanya suaranya saja tolong begitu. Terus setelah itu, Pak? Setelah itu ada cucu saya, memanggil saya tidur. Waktu itu saya bangun, saya lihat di muka rumah, tidak ada begitu. Nah, terus cucu saya itu melihat orang yang sepedaan itu. Ya itu, tapi katanya itu saya diancam begitu. Akhirnya lari lagi pulang. Terus yang 2 orang itu 2 orang Pak ya? 2 orang ya, 2 orang. Membawa celurit itu ya? Iya. Mungkin ya celurit atau apa, tapi saya sendiri tidak tahu kan. Kenal Pak sama yang dua pelaku itu? Warga sini sampai tidak kenal ya, orang luar ya? Orang luar, entah orang mana saya tidak tahu. Yanto Yancung melaporkan. Satres Narkoba Polresta Malang Kota berhasil menangkap seorang pria karena kedapatan mengonsumsi narkoba. Dari tangan pelaku, polisi menyita narkoba jenis sabu-sabu seberat 2,2 gram. Pelaku yang berhasil ditangkap polisi yakni berinisial TF, berusia 49 tahun, warga Jalan Peltu Sujono, Kota Malang. Pelaku ditangkap di kawasan Jalan Peltu Sujono pada tanggal 23 Juli kemarin. Penangkapan pelaku berawal dari informasi masyarakat yang kerap melihat pelaku mengkonsumsi narkoba. Polisi kemudian melakukan penyelidikan dan terbukti pelaku menggunakan narkoba. Polisi kemudian menangkap tersangka. Dari penangkapan tersebut, polisi juga berhasil menyita sejumlah barang bukti berupa 5 klip plastik kecil berisi sabu-sabu seberat 2,2 gram, timbangan elektrik, dan 1 unit handphone. Sementara dari pemeriksaan polisi, pelaku mengaku membeli narkoba tersebut seharga Rp1 juta dari seseorang berinisial CD. Sistem transaksi menggunakan sistem ranjau. Narkoba yang dibeli akan dikonsumsi sendiri. Akibat perbuatan yang dilakukan, pelaku pernah ditangkap dengan kasus yang sama dan akan dijerat pasal 112 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman kurungan penjara di atas 5 tahun. Melakukan penangkapan terhadap tersangka TF, umur 49 tahun, laki-laki, agama Islam, pekerjaan swasta, alamat di Jalan Peltu Sujono, Gang Nusa Indah, wilayah Sukun, Kota Malang. Dan pada saat dilakukan penangkapan, petugas melakukan penggeledahan. Di dalam kamar tersangka ini didapatkan barang bukti berupa 5 plastik sabu-sabu atau metafetamina dengan berat kurang lebih 2,2 gram. Dan selain barang bukti tersebut, kita juga menyita barang bukti berupa timbangan sama HP yang digunakan untuk transaksi.
Dan menurut keterangan tersangka bahwa barang tersebut didapat dari orang yang berinisial CD dan hasil didapatnya dengan cara membeli. Untuk penyerahannya dengan cara diranjul di wilayah Sukun. Untuk tersangka CD saat ini masih DPO, masih dalam pencarian. Simon Alfredo melaporkan. Kejaksaan Negeri Kota Malang memusnahkan barang bukti berupa narkoba dan obat-obatan yang kasusnya telah diputus oleh pengadilan. Total sebanyak 1.373 gram sabu-sabu, 22,49 gram ganja, serta 3,6 juta butir pil ekstasi dari 1.501 kasus yang berhasil diungkap selama periode Januari hingga Juni 2021. Ribuan barang bukti narkoba dan obat-obatan yang kasusnya telah diputus oleh pengadilan akhirnya dimusnahkan oleh Kejaksaan Negeri Kota Malang. Pemusnahan barang bukti ini dilakukan dengan cara dibakar. Barang bukti narkoba berupa sabu-sabu, ganja, serta pil ekstasi yang dimusnahkan tersebut merupakan hasil pengungkapan kasus selama periode Januari hingga Juni 2021. Di mana terdapat 151 kasus yang diputus oleh Pengadilan Negeri Kota Malang, dan total barang bukti yang berhasil disita sebanyak 1.373 gram sabu-sabu, 22.459 gram ganja, serta 3,6 juta butir pil ekstasi. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Malang, Andi Darmawangsa mengatakan, seluruh bukti yang dimusnahkan tersebut untuk kasus yang ditangani sejak Januari sampai Juni. Untuk jumlah kasus narkoba selama 6 bulan tersebut, meliputi sabu-sabu 98 perkara, ganja 42 perkara, dan pil ekstasi dan pil koplo sebanyak 11 perkara. Dari jumlah kasus yang berhasil diungkap selama Januari hingga Juni 2021, terjadi peningkatan 10% dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan kasus ini diduga akibat situasi pandemi yang menyebabkan banyak terjadi PHK, sehingga menyebabkan orang menjadi stres dan menggunakan narkoba. Sementara, selain pemusnahan barang bukti narkoba, Kejaksaan Negeri Kota Malang juga memusnahkan 40 kardus kosmetik palsu dari 2 perkara yang diungkap. Tapi yang paling tinggi juga tadi BB yang dimusnahkan itu adalah dari sabu-sabu ya, dan pil yang banyak, jutaan tadi. Yang ini maksud dan tujuan dari pemusnahan ini adalah bagian daripada kegiatan berkala dari seksi barang bukti dan untuk menghindari penyimpangan dari oknum yang tertentu. Intinya bisa saja barang bukti itu disalahgunakan. Nah, untuk menghindari itu kita musnahkan ini. Pada periode ini jadi Januari 2021 sampai Juni 2021. Ya, ada peningkatan sekitar 10% lah dari sekitar 10% peningkatan dari periode sebelumnya ya. Ini membuktikan bahwa ya masih perlu peningkatan untuk melakukan pemberantasan khusus narkotika, karena tadi pilnya aja sudah 3 juta lebih itu. Jadi pengguna di Kota Malang ini masih tinggi. Apalagi pada tingkat sekarang kalau kita lihat kan mahasiswa pada tidak ditempatkan. Nah, ternyata BB-nya masih tinggi juga, berarti pengguna di sini juga meningkat. Kalau saya perhatikan dari Simon Alfredo melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Harga ayam di pasar tradisional Kota Batu turun drastis di masa PPKM. Besar harapan pandemi segera teratasi dan perputaran ekonomi berjalan dengan normal kembali di pasar besar Kota Batu. Kebijakan pemerintah dalam penerapan PPKM darurat memiliki dampak bagi pedagang, seperti yang terjadi di pasar tradisional Kota Batu, di mana selama PPKM darurat, harga sejumlah komoditi mengalami penurunan secara drastis, dikarenakan minimnya daya beli masyarakat. Salah satu komoditi yang mengalami penurunan harga yaitu daging ayam. Sejak PPKM darurat, harga ayam turun secara signifikan. Dari harga Rp32.000 kini berada pada kisaran harga Rp25.000 per kilogramnya. Alvan, pedagang daging ayam mengatakan banyaknya pembatasan yang diterapkan kepada pedagang makanan siap saji menjadi salah satu penyebab menurunnya harga daging ayam saat ini. Dan juga jumlah pasokan ayam yang tinggi namun penjualan menurun menjadikan harga ayam turun. Selain itu, pengunjung yang datang ke pasar untuk memenuhi kebutuhan pokok menurun karena PPKM darurat. Penjual daging ayam berharap setelah penerapan PPKM ini, pandemi segera bisa teratasi
dan juga kembali normalnya perputaran ekonomi yang ada di pasar besar Kota Batu. Sementara harga komoditi lainnya saat ini diketahui masih stabil, namun para pedagang mengeluhkan turunnya pendapatan. Untuk dampak jelaslah kita merasakan dampak karena ditutupnya tempat wisata, rumah makan dan lain-lain, sehingga kita pedagang yang di sini ya jelas pendapatan kita atau penjualan kita jelas berkurang. Oke. Untuk harga sendiri Mas, apakah berpengaruh Mas dari penerapan PPKM kali ini? Harga sangat berpengaruh karena mungkin ya tidak ada yang beli itu, jadi harganya barangnya melimpah, mungkin harga bisa turun. Yanto Yancung melaporkan. Di Kota Malang, PPKM level 4 masih kerap menyelimuti pedagang warung makan hingga saat ini. Dari pedagang juga mengeluh atas sepinya pembeli yang berdatangan, seperti Setara Kuliner di dekat stasiun Kota Malang yang dulu terbilang cukup ramai pengunjung. Demikian juga pendatang atau masyarakat luar Malang sudah jarang berdatangan menggunakan kereta api karena pembatasan wilayah atau PPKM level Jawa Bali. Seperti inilah kondisi di sentra kuliner di Kota Malang yang setiap hari buka pada pukul 6 pagi hingga 8 malam. Tampak sepi pengunjung yang ingin beristirahat atau makan di salah satu warung yang berada di sentra kuliner ini. Beberapa pedagang hingga saat ini kian mengeluh karena PPKM level 4 yang tak kunjung usai. Pedagang juga mengeluh atas menurunnya pendapatan hingga 80% dari pendapatan normal. Dan faktor utama juga adalah tidak adanya pengunjung atau masyarakat luar Malang yang turun di stasiun Kota Malang dan singgah di sentra kuliner ini. Pedagang di sentra kuliner ini juga berharap pemerintah tidak lagi memperpanjang masa PPKM darurat, agar pedagang warung makan di area sentra kuliner ini kembali normal dan ramai pengunjung, serta tetap mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan pemerintah. Yang beli nggak ada, terus pelanggannya juga nggak ada. Konsumen dari kereta api itu nggak ada di sini. Ya sama sebenarnya turun dari mulai pertama PPKM itu turun hampir 80%. Tim Liputan Batu TV melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Mulai berkurangnya stok sayuran dari petani di Pasar Agrobisnis Matung Pujon berdampak pada kenaikan harga sebagian besar komoditi sayuran. Namun sayang, naiknya harga sayuran belum diimbangi dengan kenaikan permintaan pasar. Mulai berkurangnya pasokan sayur dari petani Pujon dan sekitarnya berdampak pada terbatasnya stok sayuran yang diperjualbelikan di Pasar Sayur Matung Pujon. Hal ini berdampak pada kenaikan hampir sebagian besar komoditi sayuran, walaupun kenaikan harga masih belum diimbangi dengan naiknya permintaan pasar. Salah satunya wortel dari harga 5 ribuan per kilogram naik menjadi 6 ribuan. Sayuran yang diperdagangkan ini tidak hanya datang dari wilayah Malang Raya, tetapi juga dari luar kota dan bahkan luar provinsi, salah satunya dari Bedugul, Bali. Menurut salah seorang warga pasar menjelaskan, keberadaan stok sayuran dan harga ini juga dipengaruhi kondisi saat ini. Masih pemberlakuan PPKM di Jawa Bali, termasuk aktivitas pengangkutan barang. Di Pasar Matung Pujon, aktivitas transaksi jual beli terlihat ramai dengan kendaraan datang dan pergi membongkar muatan sayuran untuk dibawa ke banyak pasar di Malang Raya, Surabaya, dan beberapa kota lainnya di Jawa Timur. Para pelaku pasar berharap harga bisa relatif stabil agar komoditi sayuran bisa terserap maksimal oleh pasar karena harga jual yang terjangkau oleh masyarakat luas. Harga saat ini sayuran cenderung naik semuanya. Ya, berapa persen? Permintaan pasar yang nggak kuat. Ini kan ada PPKM. Ya, oh jadi harga naik sekarang? Naik. Sudah sejak berapa lama? 6 hari yang lalu. Kira-kira berapa persen kenaikannya Pak? Kenaikannya rata-rata? Rata-rata 4 sampai 5%. Kalau seperti ini, contohnya berapa ribu naiknya? Yang lalu ya harganya 5.000, sekarang 6,5. Oh, 6,5. Oh, lumayan Pak. Kira-kira naiknya kenapa Pak? Naiknya stok barangnya nggak ada. Nggak ada. Berarti permintaan pasarnya bagus kalau gitu Pak? Permintaan pasar nggak cenderung bagus. Iya. Barangnya yang nggak ada, makanya harga bisa naik. Oh gitu Pak ya. Pak, kira-kira sampai kapan ini Pak? Ya, kari tergantung ini PPKM
kalau PPKM buka. Pas sudah longgar, sekarang mulai longgar sekarang sudah. Enggak, ada penyekatan. Tapi enggak seperti PPKM yang awalnya, Pak ya? Iya, awalnya. Oh, jadi harga sudah sudah cenderung naik hampir semua. Hampir semuanya. Oh, tapi kalau pasokan dari petani gimana? Pengaruh cuaca nggak pengaruh? Kalau dari petani yang kebanyakan di sini ya? Harga cenderung stok barang nggak begitu ada. Ya. Ini didatangkan dari Bali. Oh gitu, dari luar Pak ya? Iwan Hikmawan melaporkan. Masih menunggu perbaikan, jalan penghubung Kabupaten Malang menuju Blitar kini semakin parah kerusakannya. Akibatnya, pengguna yang melintas harus lebih hati-hati karena kondisi jalan berlubang dan bergelombang parah. Beginilah yang terlihat di jalan penghubung Kabupaten Malang menuju Blitar. Jalan penghubung ini sudah mengalami kerusakan yang cukup lama dan masih menunggu perbaikan. Kerusakan jalan terlihat parah di beberapa titik, salah satunya di wilayah Sidodadi Ngantang. Jalan yang dilintasi pengguna jalan ini ramai sejak pagi sampai malam hari, baik roda 2, roda 4 maupun truk pengangkut material bangunan. Para pengguna jalan yang melintas harus ekstra berhati-hati karena kondisi jalan di beberapa titik berlubang parah dan bergelombang sehingga kendaraan berat tidak jarang mengalami gangguan pada kendaraan dan pengendara roda 2 terpleset serta terjatuh. Menurut salah seorang warga menjelaskan, pada kemarau jalan menjadi berdebu tebal ketika dilintasi kendaraan sehingga mengganggu pengguna jalan lainnya dan aktivitas warga lainnya di pinggir jalan. Di lokasi terlihat kerusakan tanjakan jalan sudah parah sehingga kendaraan berat seperti truk terlihat kesulitan melintas dan rawan terjadi kecelakaan. Banyak pihak berharap jalan penghubung ini segera ada perbaikan agar aktivitas pengguna jalan bisa lebih aman dan juga lancar baik siang maupun malam hari. Kira-kira udah berapa tahun gitu? 2 tahun? Oh, lebih. Lebih Pak ya? Ya. Ini menghubungkan mana-mana ini Pak? Ini antara Malang dengan Blitar. Blitar Pak. Ya. Setiap hari ramai Pak yang melintas setiap hari? Ramai. Kalau itu yang banyak itu mobil pribadi sama materialan. Material Pak ya? Ya. Ini kondisi jalan sudah parah ini Pak ya? Parah sekali. Berapa titik Pak yang kerusakan yang parah seperti ini Pak? Yang udah berapa kilo? Sekitar 3 kilo 4 kilo. 3 kilo Pak ya? Ya. Iwan Hikmawan melaporkan.